Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen Malinda Fatmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Bahasa Indonesia. Di sini kami kelompok ada Saudara Kavi dan saya Saudara Muhammad Denny akan memaparkan penelitian dari Mentari Asih Lina Ayu Savitri, yaitu tentang analisis feminisme sastra dalam novel perawan remaja dalam cengkraman militer. Di dalam penelitian ini akan menganalisis fakta sosial seperti menganalisis fakta sosial, peristiwa sosial, perilaku sosial yang terjadi di masyarakat dan perubahan pada tokoh utama dalam novel perawan remaja dalam cengkraman militer. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penulis memperoleh data dengan teknik baca dan teknik catat. Nah, untuk selanjutnya di dalam pendahuluan penelitian ini yaitu perawan remaja dalam cengkraman militer merupakan satu di antara karya Pramudia Anantatur. Novel ini suatu bentuk keprihatinan atas pelecehan terhadap perawan remaja Indonesia yang khususnya berada di daerah Jawa pada masa penjajahan Jepang. Nah, penganiayaan terhadap perempuan-perempuan yang seharusnya dapat melahirkan generasi penerus bangsa, penganiayaan terhadap fisik dan mentalnya perawan remaja dilahirkan sebagai pembawa perubahan terhadap keterpurukan dirinya, keluarganya, bahkan bangsa justru dihancurkan pada saat mereka berusia belia. Tidak ada pengampunan bagi gadis yang berasal dari manapun. Perawan remaja dijadikan sebagai pemuas para militer Jepang. Nah, untuk selanjutnya ada landasan teori. Di dalam landasan teori ini ada pengertian novel, pengertian sosiologi sastra, juga ada fakta sosial, peristiwa sosial, dan perilaku sosial. Untuk yang pertama ada pengertian novel sendiri, yaitu novel merupakan bentuk karya sastra paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak beredar lantaran daya komunikasinya luas pada masyarakat. Dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia tahun 2003 pada bukunya halaman 546 bahwa novel berasal dari bahasa Inggris, novel dan Prancis roman. Prosa rekan yang panjang menyuguhkan tokoh-tokoh, menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian sosiologi sastra. Nah, di dalam sosiologi sastra ini apa sih sosiologi sastra itu? Nah, menurut Buku Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 halaman 85, yaitu sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat atau mengenai sastra karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal. Nah, yang terakhir yaitu ada fakta sosial, peristiwa sosial, dan perilaku sosial. Nah, untuk fakta sosial ini yaitu fakta sosial hakikatnya adalah mempengaruhi tindakan manusia, tindakan individu yang merupakan hasil proses pendefinisian realitas sosial, serta fakta sosial hakikatnya adalah mempengaruhi tindakan manusia. Untuk selanjutnya ada perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat unik dibawanya ke dalam suasana tertentu, yaitu perilaku untuk ditunjukkan seseorang ke orang lain. Nah, yang terakhir ada peristiwa sosial. Nah, peristiwa sosial merupakan sejarah
yang terjadi atau timbul dapat disebabkan oleh peristiwa seperti peristiwa lainnya yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Untuk selanjutnya pemaparan materi kepada Saudara Kavi, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan presentasi dari Saudara Dini, yang selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sosiologi sastra pada novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Yang selanjutnya yaitu D, hasil penelitian. Yang pertama itu analisis sosiologi sastra dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Yang A yaitu fakta sosial yang terdapat dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Berikut bukti pernyataan. Sutinah meriwayatkan kisahnya mengapa ia sampai di Pulau Buru. Ia telah ditipu Jepang yang katanya akan menyekolahkan gadis-gadis Indonesia ke Jepang. Ternyata mereka dibawa buru untuk dijadikan pelacur. Dalam kutipan di atas menceritakan tentang keadaan yang menimpa para remaja yang terpinggirkan, dianggap sebelah mata, serta hanya dianggap sebagai penguas seks para serdadu. Perilaku sosial. Dalam kutipan ketiga Jepang memilih para perawan remaja yang belum dewasa untuk memenuhi impian seks serdadu Jepang pada satu pihak, dan agar tidak mendapat perlawanan dari remaja tidak berdaya itu pada pihak lain. Tur dalam bukunya halaman 15. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa pemerintah Jepang menguasai negara Indonesia. Keadaan ini berlangsung ketika Jepang mendarat di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu peristiwa sosial. Dalam kutipan ini saya masih dapat mengingat keterangan Pak Guru tersebut. Berikut, pada masa pemerintah bala tentara Dai Nippon berkuasa di Cirebon, para prajurit Jepang telah memperkosai gadis-gadis pelajar rupawan setempat. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa tokoh aku atau saya menceritakan keterangan dari Pak Guru bahwa para prajurit Dai Nippon telah memperkosai gadis-gadis pelajar rupawan setempat. Yang selanjutnya yaitu analisis perubahan sosial pada novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Berikut yaitu bukti pertanyaannya. Juga Sumiati ingin pulang, tentu saja, tetapi ia sekarang sudah bersuami, maka ia merasa kemungkinan untuk itu menjadi lebih tipis lagi. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa adanya stereotip yang dialami oleh Sumiati, adanya anggapan bahwa perempuan yang sudah kehilangan kehormatan tidak berhak hidup layak karena dianggap tidak suci lagi. Yang selanjutnya yaitu pertentangan atau konflik. Berikut yaitu bukti pernyataannya. Sebelum sampai pada bagian selanjutnya, baiklah kita simpulkan dulu bahwa para perawan remaja itu, yang pertama yaitu dilepaskan tanpa tanggung jawab, tanpa pesangon, tanpa fasilitas, dan tanpa terima kasih dari pihak bala tentara Dai Nippon sebagai tindakan bercuci tangan terhadap kejahatannya sendiri. Yang kedua itu diserahkan pada naluri hidup masing-masing. Yang ketiga itu tidak dapat mendapatkan pelayanan dari perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia. Keempat, tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya sendiri. Kelima, sebagai akibatnya sampai 1979 atau sekitar 35 tahun mereka menjadi buangan yang dilupakan. Dalam bukunya halaman 42. Kutipan di atas diutarakan oleh tokoh aku pada pembaca melalui cerita dalam novel. Tokoh aku menceritakan keadaan masyarakat Indonesia, khususnya para perawan remaja. Keadaan yang tergambar dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramudia Anantatur merupakan kisah pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, tepatnya di Cirebon. Simpulan, pulau berdasarkan analisis tentang kajian feminisme dalam Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramudia Anantatur maupun
kaitannya dengan pembelajaran sastra di perguruan tinggi, maka dapat disimpulkan tidak hanya saling berinteraksi sebagai makhluk sosial, manusia juga diharapkan dapat saling membantu jika dibutuhkan. Perempuan tidak hanya menjadi objek senang bagi laki-laki, satu di antara dijadikan sebagai istri yang sah dan dengan cara yang baik pula. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.